Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 4. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu hal yang akan kita temui dalam kehidupan, yaitu tentang kematian dan tata cara pengurusan jenazah dalam agama Islam. Di sini saya Aurora Cinta Nafisa sebagai host dan beberapa para narasumber yang telah saya undang, yaitu Sylvianti Aprilina, Indah Putri Lestari, Anindya Zahra, Kaisar Naura, dan Keisha Aditya. Nah, biasanya kita lebih banyak membahas tuh gimana cara menjalani kehidupan, tapi kita tuh juga perlu tahu gimana Islam itu mengajarkan kita untuk memperlakukan orang ketika sudah meninggal. Nah, ini menarik banget nih. Mengurus jenazah bukan hanya persoalan adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat, tapi ada aturan yang mengikat dalam agama Islam. Ya benar. Dan juga ini bukan soal tata cara. Dari pengurusan jenazah ini, kita juga bisa belajar bahwa kepedulian, tentang nilai kepedulian, kesederhanaan, tanggung jawab, sampai bagaimana kita nyiapin diri buat menghadapi kematian itu. Jadi, pada kali ini kita akan membahas 4 tahapan mengurus jenazah, yaitu pertama, pemandikan, mengawali, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Sekaligus kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan kritis yang biasanya muncul ketika berada di kalangan masyarakat. Kita mulai dari pertanyaan yang basic dulu nih teman-teman. Sebenarnya, apa sih hukum mengurus jenazah dalam agama Islam? Nah, mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kewajiban itu tuh cukup dilakukan sama sebagian umat muslim aja gitu. Kalau udah ada sebagian yang melakukannya dengan baik dan benar, kewajiban ini tuh gugur bagi yang lain. Tapi kalau udah ada yang melakukan padahal mereka itu tahu dan mampu, maka masyarakat yang memberi kewajiban itu nanti dia dapat dosa gitu. Jadi sebenarnya setiap umat muslim itu perlu memiliki pengetahuan dasar tentang pengurusan jenazah ya, meskipun nantinya dia itu tidak selalu menjadi orang yang mengurusnya. Iya, kita kan juga gak tahu kapan kita bakal butuh pengetahuan ini. Ada yang ditanyakan? Aku mau nanya, kalau mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, berarti kita boleh dong sama sekali tidak mempelajarinya. Toh ada orang yang ngurus. Kalau menurut saya ya pemikiran kayak gitu tuh sebenarnya kurang tepat. Memang kewajibannya itu fardu kifayah, tapi untuk mengetahui dasar-dasar pengurusannya itu tetap penting. Kita hidup itu kan bermasyarakat, jadi kalau suatu saat kita yang membutuhkan, nah kita sudah tahu gitu, sudah siap gitu. Jadi fardu kifayah itu menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam masyarakat. Bukan kita tidak perlu mempelajari karena ada orang lain, tetapi semua orang sebaiknya mempelajari tata cara pengurusan jenazah yang benar. Sekarang kita bakal masuk ke tahap memandikan jenazah. Ada yang tahu gak siapa aja sih yang berhak memandikan jenazah? Nah, jadi pada dasarnya jenazah laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Orang yang menikah haruslah orang yang mampu memahami tata cara dan menjaga kehormatan aib jenazah yang dimandikan. Nah, keluarga juga dapat terlibat dalam proses pemandian jenazah. Dalam fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai beberapa hubungan tertentu. Misalnya antara suami dan istri karena kan perbedaan mahram. Tetapi ada ulama yang membolehkannya karena sudah terikat oleh agama. Kenapa sih menjaga jenazah itu menjadi hal yang sangat penting? Pertanyaan yang bagus. Karena orang yang sudah meninggal itu tetap memiliki kehormatan selama hidupnya. Apabila orang yang memandikan berarti sesuatu yang tidak baik pada tubuh jenazah, itu tidak boleh disebarkan kepada halayak umum karena itu merupakan adab. Kalau misal ada orang yang memandikan jenazah dan mengetahui aib atau kondisi tertentu dari jenazah tersebut, apakah boleh menceritakan kepada orang lain dengan alasan hanya sekedar berbagi informasi nih? Itu nggak boleh karena pada dasarnya aib jenazah itu memang harus ditutup. Membicarakannya tanpa alasan itu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip dalam Islam. Berarti dari proses mandikan aja kita tuh belajar satu nilai penting. Kalau kita harus menghormati privasi sama kehormatan orang lain. Selain hadis tadi, ada juga dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pembahasan kita nih. Ada yang tahu gak dalilnya apa?
Tepatnya tuh di Quran Surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ayat ini mengingatkan bahwa kematian itu pasti akan dialami oleh setiap manusia. Nah, jadi pembahasan tentang jenazah ini bukan cuma tentang orang yang sudah meninggal ya, tapi juga tentang kita yang masih hidup. Juga sih, karena kan kita tidak tahu kapan kematian itu akan menemui kita. Jadi kita harus mempersiapkan diri dan memperbanyak amal yang saleh dan memperbaiki hubungan dengan Allah maupun sesama bangsa. Setelah memandikan jenazah, tahap berikutnya adalah mengkafani jenazah. Ada yang tahu gak tujuan dari mengkafani jenazah itu apa sih? Jadi, mengkafani itu adalah membungkus jenazah dengan kain kafan yang bersih dan sesuai dengan ketentuan syariat. Tujuannya adalah menutup tubuh jenazah dengan layak sebelum disolatkan dan dikuburkan. Islam itu mengajarkan tentang kesederhanaan dalam mengurus jenazah sehingga tidak perlu berlebihan dalam hal-hal yang tidak diwajibkan. Nah, terus terkait dengan mengkafani jenazah ini ada dalilnya nggak? Tentunya ada dong. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai seorang yang meninggal ketika sedang ihram. Rasulullah SAW itu memerintahkan agar orang tersebut dimandikan dan dikafani. Hadis tersebut itu menunjukkan bahwa memandikan dan mengkafani itu merupakan bagian dari mengurus jenazah. Nah, tahap selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Nindi kira-kira tahu gak bedanya sholat jenazah sama sholat biasa yang kita lakukan setiap hari? Jadi sebenarnya sholat jenazah itu merupakan sholat yang dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Hukumnya juga sama, fardu kifayah. Tapi sholat ini tuh berbeda sama sholat 5 waktu. Kenapa? Soalnya di dalam sholat ini tuh gak ada rukuk dan juga gak ada sujud. Cuman adanya takbir sebanyak 4 kali. Yang dimana di antara takbir itu yang pertama itu kita baca Al-Fatihah dulu. Kemudian yang kedua kita baca sholat untuk Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga dan yang keempat itu untuk mendoakan si jenazah. Jadi inti dari sholat jenazah itu kita mendoakan orang yang telah meninggal. Iya, benar banget. Jadi kita itu memohon kepada Allah, semoga Allah itu senantiasa memberi ampunan dan juga memberikan rahmat kepada orang lain. Setelah disolatkan, jenazah kemudian dikuburkan. Mungkin dari kalian ada yang tahu gak gimana sih tahapannya? Jenazah itu dibawa ke tempat pemakaman, lalu diletakkan di dalam liang kubur dan itu sesuai ketentuan syariat. Setelah itu kubur ditutup dan ditimbun dengan tanah. Menambahkan juga ya teman-teman. Jadi proses penguburan itu dilakukan dengan tenang dan penuh dengan penghormatan. Setelah jenazah dikuburkan, orang-orang yang datang melayat yang hadir itu juga dianjurkan untuk mendoakan si jenazah tersebut. Berarti penguburan itu bagian terakhir ya dari rangkaian pengurusan jenazah? Iya. Aku ada pertanyaan yang mungkin sering kita temui di masyarakat. Tanggal ketiga, hari ketiga, hari ke-7, hari ke-10, hari ke-100, hari ke-1000 itu setelah seseorang meninggal tuh memang perlu kah atau ada dalilnya, ada hukumnya dari Islam? Nah, kalau membahas hal ini, kita itu perlu membedakan antara mendoakan orang yang meninggal dan menetapkan hari tertentu sebagai kewajiban agama. Mendoakan orang yang telah meninggal pada dasarnya itu merupakan perbuatan yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Namun mengenai penentuan waktu ya, seperti yang kalau di kalangan orang Indonesia itu 1000 hari gitu, mungkin 1000 hari. Itu tidak ada ketentuan secara tegas disebutkan dalam Islam untuk melaksanakannya. Jadi tergantung kepercayaan dan tradisi setempat. Jadi kalau tadi kan di hari-hari yang tersebut tuh otomatis apa? Gak bisa dianggap haram juga sih. Ada beberapa ulama itu memiliki pendapat yang berbeda-beda nih. Sebagian ulama itu ada yang memperbolehkan kegiatan berkumpul untuk berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan bisa juga untuk orang yang telah meninggal, selama ini tidak diyakini sebagai sebuah kewajiban yang secara khusus itu ditetapkan oleh syariat pada hari tertentu. Sementara terdapat pula ulama yang menganjurkan dan tidak menganjurkan penetapan hari-hari tersebut karena tidak ada contoh khusus dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menetapkan hitungan hari seperti itu.
Oh, yang berarti kita perlu perhatikan tuh jangan sampai tradisi dianggap sebagai suatu kewajiban agama. Iya benar banget. Jadi kalau seseorang itu melakukan doa atau bersedekah untuk orang yang meninggal sebagai bentuk amal dan tidak menganggap bahwasannya hari ketiga, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000 itu wajib secara syariat. Jadi pembahasannya itu bakalan beda juga sama orang-orang yang meyakini bahwasannya penentuan hari-hari tersebut itu merupakan kewajiban agama yang pasti dan harus banget dilakukan gitu sih. Nah ini menarik banget nih teman-teman buat kita bahas. Jadi dalam menghadapi perbedaan seperti ini, kita juga perlu belajar untuk menghargai perbedaan dan pendapat dalam fikih tiap orang masing-masing, selama memiliki dasar dan tidak saling merendahkan. Dan yang paling penting tuh kita jangan sampai perdebatan ini tentang tradisi membuat kita lupa akan tujuan utama, yaitu mendoakan orang yang telah meninggal dan mengingatkan diri sendiri bahwa kematian itu pasti akan datang. Udah belum kepada itu dan sudah dari sudah mana semuanya ya sudah dia Datang ini kita semua yang ada awal yang merahnya sama dia aku Nindi benar benar semua dan sekarang kita udah sampai di tahap terakhir nih teman-teman. Jadi apa aja sih yang bisa kita ambil? Nah sekarang kita ada di tahap terakhir nih teman-teman. Jadi apa aja sih hikmah yang kira-kira bisa kita ambil dalam topik pembicaraan kita kali ini? Jadi dalam topik pembicaraan kita kali ini yaitu pengurusan jenazah itu juga banyak banget hikmah yang bisa diambil. Yang pertama itu pastinya kita bisa menunjukkan kepedulian sosial. Soalnya ketika ada orang yang meninggal, masyarakat itu senantiasa akan membantu orang yang sedang berduka. Kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari pengurusan jenazah bahwasanya mengajarkan tentang kesederhanaan. Kematian itu mengingatkan kita bahwasanya harta dan status sosial pada akhirnya tidak dibawa ketika kita meninggal. Lalu yang ketiga itu mengajarkan kita agar senantiasa menjaga aib orang lain, terutama aib jenazah. Yang keempat, memperkuat gotong royong. Pengurusan jenazah ini tidak selalu bisa dilakukan sendirian, jadi butuh kerjasama antar masyarakat. Nah, yang kelima nih, hal ini artinya mengingatkan kita untuk mempersiapkan kehidupan akhirat gitu, karena kematian pasti datang. Jadi kehidupan kita di dunia ini harusnya dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan. Jadi kesimpulan yang bisa kita petik dari podcast kita kali ini yaitu tata cara pengurusan jenazah dalam agama Islam itu merupakan kewajiban fardu kifayah yang meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama memandikan jenazah hingga bersih, mengkafani jenazah dengan kain kafan yang suci, putih dan juga bersih, kemudian mensolatkan jenazah dengan 4 kali takbir dan menguburkannya dengan posisi menghadap kiblat. Seluruh rangkaian ini bertujuan untuk memuliakan jenazah, menyempurnakan haknya, dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton podcast kita sampai selesai. Jangan lupa jaga silaturahmi, saling mengingatkan jalan kebaikan, dan terus mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah ini. Saya Orona Cintatan, bersama pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.